Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tugas pertemuan kedua. Oke, di sini adalah nyatakan dalam bentuk simbolik. Nomor 1 yaitu pemuda itu tinggi dan tampan. P-nya adalah pemuda itu tinggi, H-nya pemuda itu tampan. Simboliknya adalah P konjungsi H. Nomor 2, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. P, pemuda itu tinggi. H, pemuda itu tidak tampan. Simboliknya adalah P konjungsi nagasi H, karena di sini ada kata tidak, maka menggunakan nagasi. Yang ketiga yaitu pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. P, pemuda itu tidak tinggi. H, pemuda itu tidak tampan. Simboliknya adalah nagasi P konjungsi nagasi H, karena ini sama-sama ada kata tidak. Yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. P, tidak benar bahwa pemuda itu pendek. H, tidak benar bahwa pemuda itu tidak tampan. Simboliknya adalah nagasi, karena di sini ada kata tidak. P, disjungsi nagasi H. Yang kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. P-nya, pemuda itu tinggi. H-nya, pemuda itu pendek dan tampan. Kalimat ini menunjukkan pilihan antara dua kemungkinan. Jadi simboliknya adalah P disjungsi dalam kurung P-nya itu adalah nagasi, konjungsi, dan H. Yang nomor 6, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. P-nya tidak benar bahwa pemuda itu pendek. H, tidak benar bahwa pemuda itu tampan. Simboliknya adalah nagasi dalam kurung nagasi P konjungsi H. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas ketiga. Oke. Soalnya adalah P hari ini hari Minggu, H hari ini libur. Contohnya, nagasi P hari ini bukan hari Minggu. Nagasi H hari ini tidak libur. P nomor 1, P konjungsi H, berarti hari ini Minggu dan libur. Yang kedua, P konjungsi nagasi H sama dengan hari ini hari Minggu tetapi tidak libur. Di sini P hari ini hari Minggu. Nagasi H hari ini tidak libur. Jadi hari ini hari Minggu tetapi tidak libur. Nomor 3 yaitu nagasi P konjungsi H sama dengan konjungsi P hari ini bukan hari Minggu. H-nya hari ini libur. Jadi hari ini bukan hari Minggu tetapi libur. Nomor 4, nagasi P konjungsi nagasi H sama dengan hari ini bukan hari Minggu dan tidak libur. P hari ini bukan hari Minggu, hari ini tidak libur. Di sini menjadi hari ini bukan hari Minggu dan tidak libur. Nomor 5, P disjungsi H. Hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Nomor 6, P disjungsi nagasi H. Menjadi hari ini hari Minggu atau hari ini tidak libur. Yang nomor 7, nagasi P disjungsi H. Berarti menjadi kalimat hari ini bukan hari Minggu atau hari ini libur. Nomor 8, nagasi P disjungsi nagasi H. Kalimatnya menjadi hari ini bukan hari Minggu atau tidak libur. Jadi disjungsi ini menandakan atau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menjawab dan
membahas tugas keempat ya. Oke, nomor 1 pertanyaannya adalah P disjungsi hi, konjungsi nagasi P, konjungsi nagasi hi. Oke, nagasi P, konjungsi nagasi hi menyatakan bahwa P dan Q keduanya adalah salah, karena di sini adalah nagasi ya teman-teman. P disjungsi hi ini menyatakan bahwa P dan Q itu benar karena dia tidak ada nagasinya. Operasi disjungsi atau ya, disjungsi ini adalah adalah benar jika salah satu keduanya bagian itu benar. Bisa dilihat dari tabel kebenaran berikut. P true true false false, Q true false true false. P disjungsi Q true 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 false. Nagasi P false false true true. Nagasi Q false true false true. Nagasi P konjungsi nagasi Q false 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 true. Dari semuanya ini akan menghasilkan true ya teman-teman. Semuanya menjadi true. Artinya dia memiliki kesimpulan atau pernyataan selalu benar. Ini merupakan tautologi ya. Oke, yang kedua yaitu P disjungsi hi, konjungsi nagasi P, konjungsi nagasi hi. P disjungsi hi menyatakan bahwa P dan hi itu selalu benar. Sama seperti yang di atas ya teman-teman. Dan nagasi P konjungsi nagasi hi menyatakan bahwa P dan hi keduanya selalu salah. Oke. Operasi konjungsi bisa disebut juga dan. Ini merupakan kata penghubung ya. Hanya benar jika kedua bagian benar. Bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. P true true false false, Q true false true false. P disjungsi Q true 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 false. Nagasi P false false true true. Nagasi Q false true false true. Nagasi P konjungsi nagasi Q false 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 true. Dari hasil tabel kebenaran menyatakan semuanya ini hasilnya adalah false 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 false. Dapat disimpulkan pernyataan ini selalu salah karena false ya teman-teman, sehingga merupakan kontradiksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab tugas kelima dan kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu buktikan bahwa pernyataan berikut adalah equatement menggunakan hukum ekuivalen. Oke, soalnya adalah ini ya teman-teman. Nomor 1 yaitu pertama adalah asosiasi dan komutasi. Jadi ini adalah bentuk dari asosiasi dan komutasi ya. Lalu kita ubah menjadi distributif. Kita ubah menjadi distributif seperti ini. Lalu kita ubah lagi menjadi kontradiksi. Kontradiksi dia akan berubah lagi menjadi seperti ini. Setelah itu kita ubah lagi menjadi identitas. Identitas berubah menjadi lebih pendek lagi ya teman-teman. Setelah itu kita ubah menjadi kontradiksi, dan setelah kontradiksi ini terbukti bahwa F itu benar atau dia bisa disebut sebagai dominasi. Oke, nomor 2 yaitu sederhanakan soal dengan menggunakan hukum equivalent logika. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini jawaban nomor 2. Ini adalah soalnya. Pertama kita ubah menjadi implikasinya. Implikasi ini dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita ubah menjadi logika biimplikasi.
Oke, seperti ini. Lalu, sederhanakan ekspresi merupakan tautologi ya teman-teman. Ini adalah merupakan tautologi. Ini udah paling sederhana dan ini bisa kita sebut sebagai tautologi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal berikut ini. Jika M sama dengan 1, 2, 3 adalah variabel universal, dimasukkan dalam X, Y maupun variabel lain, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini. Oke, ini sudah saya jawab, kita akan membahasnya ya teman-teman. Soal pertama yaitu domain M sama dengan 1, 2, 3. Artinya untuk setiap X dalam M ada Y dan M sehingga X tambah Y sama dengan 1. Analisis untuk X sama dengan 1 tidak ada Y, M sehingga 1 tambah Y sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Yang kedua juga sama ya, 2 tambah Y sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Yang ketiga 3 tambah Y sama dengan 1 tidak memenuhi. Kesimpulannya pernyataan berikut ini salah karena ketiganya tidak memenuhi. Oke, soal nomor 2. Domain M sama dengan 1, 2, 3. Artinya untuk setiap X dalam M ada Y dalam M sehingga X kuadrat ditambah 2Y lebih kecil dari 10. Analisis untuk X sama dengan 1, X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 1 ditambah 2Y, dan untuk Y sama dengan 1, 2, 3. 1 tambah 2 ini 3 memenuhi, dan ini tidak memenuhi karena dia ini lebih kecil ya teman-teman, lebih kecil dari 10. 3, 5, 7 artinya lebih kecil dari 10, maka ini memenuhi. Soal kedua yaitu domain M sama dengan 1, 2, 3. Artinya untuk setiap X dalam M ada Y dalam M sehingga X kuadrat ditambah 2Y lebih kecil dari 10. Jadi hasilnya itu harus lebih kecil dari 10. Oke, untuk X pertama yaitu X kuadrat tambah 2Y sama dengan 1 ditambah 2Y, dan untuk Y 1, 2, 3. 1 tambah 2 ini 3 memenuhi karena dia lebih kecil dari 10. Yang kedua ini 5 juga memenuhi karena lebih kecil dari 10. Yang ketiga ini juga 7 berarti lebih kecil dari 10. Untuk X2, X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 4 ditambah 2Y, dan untuk Y 1, 2, 3. 4 tambah 2, 6 memenuhi karena lebih kecil dari 10. 8 ini juga memenuhi karena di bawah 10, dan 10 ini tidak memenuhi karena dia sama ya, 10 sama 10. Untuk X sama dengan 3, untuk yang ketiga X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 9 ditambah 2Y, dan untuk Y sama dengan 1, 2, 3. 9 ditambah 2, 11 tidak memenuhi karena lebih dari 10. 13 ini tidak memenuhi karena lebih dari 10. 15 tidak memenuhi karena lebih dari 10. Oke. Kesimpulannya pernyataan ini salah karena tidak memenuhi untuk X sama dengan 3. Oke, soal yang ketiga. Domain M sama dengan 1, 2, 3. Artinya ada X dalam M sehingga untuk semua Y dalam M, X kuadrat ditambah 2Y lebih besar daripada 10. Oke. Untuk X sama dengan 1, X2 ditambah 2Y sama dengan 1 ditambah 2Y. Untuk Y sama dengan 1, 2, 3. 1 tambah 2, 3 tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 10. 5 juga tidak memenuhi karena lebih kecil dari 10. 7 juga tidak memenuhi karena lebih kecil dari 10. Untuk yang kedua, X sama dengan 2. X2 ditambah 2Y sama dengan 4 ditambah 2Y, dan untuk Y sama dengan 1, 2, 3. 4 tambah 2, 6. Ini tidak memenuhi karena di bawah 10. 8 juga tidak memenuhi karena lebih kecil dari 10. Dan 10 ini tidak memenuhi karena sama ya teman-teman. X sama dengan 3. X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 9 ditambah 2Y, dan untuk Y 1, 2, 3. 9 ditambah 2, 11. Ini memenuhi karena dia lebih besar dari 10. 13 ini memenuhi karena lebih besar dari 10. Serta 15 ini memenuhi karena lebih besar dari 10. Kesimpulannya, pernyataan ini benar karena X sama dengan 3 memenuhi kondisi untuk semua Y. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kali ini kita akan menjawab dan membahas soal berikut ini. Silakan buatkan tabel kebenaran untuk 4 variabel
isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran, lalu buat simplikasi peta Carnot-nya. Oke, ini 4 variabel jadi A, B, C, D dan sama dengan Y ya. Di sini saya sudah mengisi nilai pada tabel kebenarannya. 0000 1111 0000 1110 0011 1101 dan hasilnya 11010110. Oke, setelah itu kita akan membuat simplikasi petanya. C pertama yaitu dengan nilai 0100 yang C 1111. Di sini 1 sejajar ke bawah ada 4 ya. 1 2 3 4. Secara horizontal ke bawah. Oke, ini 1 ke bawah, lalu ada AB kedua ini 1 1. Bisa disimpulkan bahwa fungsi bolnya yaitu Y sama dengan C ditambah AB ya. Oke, kita akan menjawab soal berikutnya. Andai N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Oke, ini saya sudah jawab, kita akan membahasnya. Yang pertama, bukti dengan kontradiksi asumsi. Misalkan pernyataannya salah ya. Bukti dengan kontradiksi asumsi, misalkan pernyataan salah, berarti N kuadrat adalah kelipatan 4, tapi N ganjil. Misal, N 3 ganjil ya. N kuadrat sama dengan 9, bukan kelipatan dari 4. Bukan kelipatannya, 9 bukan kelipatan dari 4. N 5, N kuadrat sama dengan 25, berarti bukan kelipatan 4. 25, angka 25 tidak menunjukkan kelipatan 4. Bahkan jika N ganjil, hasil kuadratnya tidak pernah kelipatan 4. Jadi kalau hasilnya ganjil, berarti dia bukan kelipatan 4. Kesimpulannya adalah asumsi bahwa N ganjil tetapi N kuadrat kelipatan 4 menimbulkan kontradiksi, maka N harus genap jika N kuadrat kelipatan 4. Yang kedua adalah bukti dengan kontraposisi. Pernyataan awal, jika N kuadrat kelipatan 4, maka N genap bentuk kontraposisinya. Jika N ganjil, maka N kuadrat bukan kelipatan 4. Kita pakai buktinya ya. Misal N sama dengan 2K ditambah 1, bentuk bilangan ganjil. Oke, maka N2, 2K ditambah 1, 4K, 2, 4K ditambah 1. Oke, 2, 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, N2 sama dengan 2K tambah 1, 2 sama dengan 4K, 2 ditambah 4K sama dengan 1, 2, 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Hasilnya ganjil, tidak harus dibagi 4. Jika N ganjil, N2 bukan kelipatan 4, maka kontraposisinya benar, maka pernyataan awal juga benar. Maka bisa disimpulkan, yaitu kesimpulan akhir, pernyataan jika N2 kelipatan 4, maka N genap terbukti benar melalui kontradiksi dan kontraposisi. Oke, kali ini kita akan membahas soal yang sudah saya jawab sebelumnya. Soalnya itu 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik ditambah 3N kurangi 2 sama dengan 1/2N 3N kurangi 1. Oke, misal PN sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah titik tambah 3N kurangi 2 sama dengan 1/2N 3N kurangi 1. Untuk N sama dengan 1. N-nya kita buat 1. 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 3 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya benar. Sama ya teman-teman. Oke. Bila N sama dengan 2, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1/2 dikali 2 kali 3 kali 2 kurangi 1 sama dengan 1/2 dikali 2 kali 5 sama dengan 5. Benar. Sesuai dengan ini. Oke. Untuk N sama dengan 3. 1 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 12. 1/2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kurangi 1 sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 8 sama dengan 12. Sama ya. Untuk N sama dengan 4.
1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 sama dengan 22. Iya, teman-teman. 1/2 dikali 4 dikali 3 kali 4 kurangi 1 sama dengan 1/2 dikali 4 kali 11 sama dengan 22. Jawabannya juga benar. Maka pernyataan berikut adalah benar. Oke, kali ini kita akan menjawab tugas 14. Soal nomor 1, diberikan himpunan E, A, B, C, D, E, F, dan himpunan F, A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Oke, kita jawab. Kita bahas ya. Saya sudah jawab sebelumnya. Komplement himpunan E terhadap himpunan F diketahui himpunan E itu A, B, C, D, E, F ya. Himpunan F-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Komplement E terhadap F ditulis sebagai F sampai E adalah himpunan elemen yang ada di F tetapi tidak ada di E. Jadi ada di F tapi tidak ada di E. Jadi di sini A ada, B juga ada, C, D, E, F. GH, himpunan E tidak memiliki huruf GH. Jadi komplement E terhadap F yaitu GH. Oke? Lanjut nomor 2 yaitu diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetris symmetric difference antara G dan H. Langsung kita bahas ya. Operasi selisih simetris symmetric difference antara G dan H diketahui himpunan G-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya 3, 4, 5, 6. Rumusnya di G, H, G kurangi H, irisan H sampai G ya. Selisih simetris adalah himpunan elemen yang hanya ada di satu himpunan tetapi tidak di keduanya. Jadi G sampai H itu 1 dan 2. Ya, di G itu ada 1 dan 2 tapi di H itu nggak ada 1 dan 2. Lalu H dan G 6 dan 7. Di G di sini itu tidak ada 6 dan 7. Sementara di H ada. Di sini tidak ada. Oke, jadi kita bisa simpulkan hasil akhir dari keduanya adalah G dan H 1, 2, 6, 7. Oke.